Kekalahan Magnus Carlsen di Qatar Master 2023 dari pecatur India Murali Karthikeyan benar-benar menjadi berita yang heboh di dunia pemerhati catur, terlebih di media India. Betapa tidak, Magnus Carlsen yang memiliki elo rating 2839 kalah oleh pecatur dengan peringkat elo rating jauh di bawahnya, di mana Murali memiliki elo rating 2611. Sungguh luar biasa. Ini sebuah pukulan yang kuat untuk sang juara dunia saat ini. Apalagi yang mengalahkannya adalah pecatur elo rating rendah, akan semakin banyak tersedot elo ratingnya. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Kali ini Magnus Carlsen yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4, lalu Murali Karthikeyan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 masih dalam rule pass jalur utama. Pion A6 setelah gajah mundur, kuda ke F6 yang menekan pion pusat putih. Magnus Carlsen tidak memilih jalur utama di mana sebagian pecatur bermain rokade. Di sini Magnus Carlsen memainkan langkah coba-coba kuda C3. Mungkin Carlsen ingin membangun sentrum yang kuat. Pion B5, gajah mundur, baru kemudian gajah ke C5. Di posisi ini langkah aman dari putih sebenarnya rokade. Tapi Carlsen menundanya, lebih memilih memainkan kuda D5, memancing hitam mengambil pion E4. Bagaimana jika hitam mengambilnya? Maka gajah bersama kuda akan mengancam pion F2. Di sini putih akan memainkan D4. Setelah gajah makan pion, kuda makan, kuda hitam akan balik mengambilnya. Menteri akan ke G4 yang mengancam ganda ke pion G dan kuda hitam. Di sini setelah hitam rokade, maka menteri akan makan kuda. Putih akan sedikit lebih baik dalam penguasaan pusat. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini di partai aslinya, Murali memainkan D6 dan Magnus tetap membiarkan pion E4 terancam dan lebih memilih memainkan pion C3, menyiapkan dorongan pion D4. Gajah E6 di posisi ini, Carlsen kembali menunda rokade dan memainkan dorongan pion D4. Pion makan, gajah mengambil kuda dan pion merebutnya kembali. Gajah B4 skak, raja ke F1 dan Magnus kehilangan kesempatan rokadenya. Karena apabila putih memblokirnya dengan gajah, dengan maksud agar memperoleh kesempatan rokade, maka hitam akan bermain gajah makan gajah. Menteri merebut, kuda E7 menyerang dua kali pion, maka pion putih D5 akan jatuh. Oke, setelah Magnus raja F1, hitam memainkan kuda E7. Di posisi ini langkah terbaik putih yang dianjurkan komputer adalah gajah ke G5, di mana gajah ini akan melakukan pin dari salah satu kuda agar tidak bisa memukul pion putih D5. Tapi di sini Magnus malah memainkan menteri D3. Menteri D7 mengantisipasi pin gajah putih di petak G5. Magnus H4. Magnus menggunakan pembukaan liar untuk menghadapi pemain sekelas Murali Karthikeyan. H6, tapi Carlsen terus menggelindingkan pion H maju terus. Dan sekarang kesempatan Murali, kuda makan pion D5. Magnus benteng H4 mengembangkan benteng secara darurat dan cepat. Dan Murali rokade panjang. Dan sekarang pion A3 yang menendang gajah mundur. Dan kembali pion A maju, merobek sayap menteri. Gajah B6, kuda D2, benteng H ke E8, pion makan pion dan pion A merebut kembali. Dan sekarang file A terbuka untuk benteng putih. Kuda datang ke E4, raja ke B7, menteri F3 menempatkan menteri satu diagonal dengan raja lawan. Murali memblokirnya dengan menteri, tapi ini jelas menteri melepas pengawalan pada pion F7. Gajah mengambil pion H6. Sekarang jika pion mengambilnya, maka kuda makan kuda, kuda mengambil, dan menteri merebutnya kembali. Putih akan berhasil memperbaiki posisinya dengan disertai pion hitam yang lemah seperti pion F7 dan pion H6. Oke, di partai aslinya hitam memainkan benteng makan kuda terlebih dahulu. Benteng makan, baru pion mengambil gajah. Hitam mendapatkan dua perwira ringan untuk sebuah benteng dari putih. Benteng E ke E1 membuka sinar X ke raja sehingga raja turun menghindari dari diagonal panas ini. Benteng E2, menteri B7, gajah makan kuda, kuda memukul balik dan menteri makan pion F7 yang gratis ini.
memenangkan pion, dan sekarang hitam bisa saja merebut kembali pion putih D4 ini. Tapi Murali melihatnya sebuah racun, karena bila gajah mengambil pion, maka benteng E8. Setelah terjadi pertukaran benteng, satu-satunya menteri harus menutup, maka datang benteng A8, skak, raja makan, dan menteri makan menteri, putih akan menang. Oke, Murali melihat semua itu, oleh karena itu dia memainkan pion C6, membuka baris ke-7, mengadu menteri untuk menyederhanakan permainan. Dia merasa dengan hilangnya semua perwira, maka ini akan mengurangi tekanan. Jika putih menolak pertukaran dengan mundur ke F5, maka pion D4 akan jatuh. Oleh karena itu, Magnus menerima pertukaran menteri, raja makan, dan benteng D1 untuk melindungi pionnya. Raja C7, benteng E6, menyerang pion H6, benteng ke F8, sebuah langkah brilian pertahanan aktif dari hitam. Sekarang jika benteng makan pion, akibat pin, hitam dapat memainkan kuda E3, skak, yang melakukan garpuan ke benteng. Oke, di sini Magnus Carlsen memainkan benteng D2, benteng F6 mengadu benteng. Magnus menolak dengan menurunkan ke peta E4. Raja D7, G3, benteng F5 menargetkan pion H5 sehingga pion G4 membelanya. Benteng F7, benteng D3, kuda C7, kuda berputar mundur untuk melangkah selanjutnya ke peta E6 yang akan menyerang pion putih. Benteng E ke E3, kuda E6 yang menyerang pion. Magnus mendorong pionnya maju. Magnus mengarahkan ke posisi yang sedikit rumit. Gerakan pion ini membuka diagonal gajah pada benteng putih. Apabila gajah makan benteng, maka putih akan pion makan kuda. Setelah raja mengambil, benteng akan makan gajah. Putih akan berhasil menyeimbangkan posisi. Oke, di sini hitam memainkan pion makan pion. Benteng F3, benteng G7, benteng makan pion, benteng hitam balik makan pion putih. Benteng F6 menargetkan pion H6, tapi gajah datang ke D4. Langkah kuat gajah yang menyerang pion dan benteng. Benteng makan pion, hitam memanfaatkan kosongnya file F dari gerakan benteng putih ini. Secara cerdik memasukkan benteng hitam ke file F. Sekarang benteng bersama gajah menyerang pion. Sulit untuk dibela. Putih benteng makan pion, dan benteng mengambil pion F2, skak, raja ke E1, kuda C5 siap bergerak ke peta D3. Setelah raja D1, hitam gajah E3, dan di posisi ini memaksa pemain nomor 1 dunia ini menyerah. Ini adalah langkah kuat, karena selain menyerang benteng putih, gajah ini juga memperbaiki posisi, memperkecil daya gerak raja putih. Ini memenangkan tempo untuk hitam. Apabila partai dilanjut, misalnya putih menyelamatkan benteng dengan benteng ke H7, maka raja ke C6, raja menyerang benteng kembali memenangkan tempo. Putih harus menyelamatkan benteng, katakanlah benteng ke A5, maka kuda ke D3 memaksa raja tidak bisa bergerak. Satu serangan lagi skakmat, benteng ke D2 tidak bisa dicegah lagi. Luar biasa Murali Karthikeyan yang mampu membuat berita heboh di negaranya India karena berhasil menumbangkan pemain nomor 1 dunia. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya kuda ke F5. Apabila menteri makan pion, maka kuda makan kuda. Menteri makan dan menteri makan benteng, putih menang. Atau bila menteri ke D7, maka putih akan tetap menang. Atau bila kuda makan kuda, maka menteri makan benteng, menteri ke D7, dan menteri makan menteri, skakmat. Oke, kita masuk ke sesi asa otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.